Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang riwayat hidup seorang tokoh ekonomi Islam yang bernama Muhammad Baqir Asyad. Coba Anda jelaskan tentang riwayat hidup seorang tokoh yang bernama Muhammad Baqir Asyad. Muhammad Baqir Asyad yang bernama lengkap Muhammad Baqir Asyad Haidar ibnu Ismail Asyad yang dilahirkan pada tanggal 23 Zulhijjah 1353 Hijriah atau 1 Maret 1935 Masehi di Kazmiyah, Irak. Beliau merupakan cendekiawan muslim yang jenius, faqih dan terkenal di kalangan awam maupun kalangan pelajar karena beliau berasal dari keluarga yang intelek. Karena kepandaiannya, beliau berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan cepat dan hasilnya baik. Pada usia 30 tahun beliau sudah menjadi mujtahid. Dan pada masa akhir kehidupannya, yaitu masa penyiksaan oleh rezim Ba'ath di Irak, pengaruhnya sangat menakutkan bagi media massa. Dan setelah hukuman penjara dan siksaan, beliau dihukum mati pada 8 April 1980. Muhammad Baqir Asyad dimakamkan pada waktu fajar 9 April, dihadiri keluarganya dari Najaf. Lalu jelaskan yang Anda ketahui tentang karya yang diperoleh oleh tokoh tersebut. Dari puluhan karya yang berhasil ia hasilkan, Filsafatuna dan Iqtisaduna merupakan magnum opus atau karya terbaik dari tulisan Muhammad Baqir Asyad. Kedua karya tersebut mencuatkan Muhammad Baqir Asyad sebagai teoritis kebangkitan Islam terkemuka abad ke-20. Filsafatuna ditulis pada tahun 1959. Pembahasan dalam buku ini secara garis besar terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama membahas tentang teori ilmu pengetahuan, bagian kedua membahas tentang ide-ide filosofi dunia. Magnum opus yang kedua yaitu Filsafatuna, yaitu Iqtisaduna. Secara garis besar dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama merupakan penjelasan dan kritikan Muhammad Baqir Asyad tentang ekonomi Marxis dan kapitalis. Bagian kedua membahas tentang mazhab ekonomi Islam. Lalu, coba Anda jelaskan tentang pemikiran ekonominya. Pemikiran Muhammad Baqir Asyad tentang ekonomi Islam yaitu ekonomi Islam memiliki konsep kepemilikan yang dikatakan sebagai kepemilikan multijenis. Kepemilikan tersebut dirumuskan ke dalam dua kelompok, yakni kepemilikan swasta dan kepemilikan bersama yang dibagi menjadi kepemilikan publik dan kepemilikan negara. Selanjutnya, teori produksi Muhammad Baqir Asyad. Terdapat dua aspek dalam teori produksinya. Aspek pertama yaitu aspek objektivitas atau keilmuan, di mana berhubungan dengan sisi keekonomian dan pelaksanaannya, seperti berhubungan dengan para pekerja, hukum-hukum produksi, fungsi-fungsi biaya, dan aspek keilmuan. Aspek yang kedua yaitu aspek subjektivitas atau doktrin adalah patokan bagi pemerintah dalam Islam yang diperbolehkan atau barang-barang yang sah dan berbagai macam kategori barang seperti kelayakan dan kenyamanan. Selanjutnya, teori distribusi Muhammad Baqir Asyad. Hampir sepertiga dari Iqtisaduna mendiskusikan secara mendalam tentang masalah distribusi dan hak kepemilikan. Yang selanjutnya, peran dan fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi. Yang pertama, penyediaan akan terlaksanakannya jaminan sosial dalam masyarakat. Yang kedua, tercapainya keseimbangan sosial. Yang ketiga,
adanya intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi. Sekian penjelasan tentang riwayat hidup tokoh ekonomi yang bernama Muhammad Baqir Hasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.